Sadaqallahul Adzim. Yang saya hormati para alim ulama, terutama guru kita bersama yakni Kiai Haji As'ad Balki. Yang saya hormati Ketua Musalla Ustaz Nazaruddin. Yang saya hormati Bapak Ibnu Hajar SOS. Beliau adalah calon anggota dewan, ya. Kita doakan beliau ini menjadi anggota dewan, amin. Kita doakan Bapak Ibnu Hajar menjadi anggota dewan, amin. Siapa lagi yang mau mendukung kalau bukan bapak-bapak dan ibu-ibu warga Banten, betul nggak? Bukan kampanye, bukan. Tunjuk tahu itu mah. Jadi itulah harapan kita. Bersyukur kita pada malam ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur dalam setahun sekali kita memperingati Maulid Nabi. Mungkin belum pernah datang ke musola ini dalam setahun sekali, pada malam ini datang, betul lah? Inilah guna memperingati Maulid Nabi, menjalin hubungan silaturahim di antara kita. Mungkin ada bapak atau ibu yang malu-malu datang ke musola, pada malam ini bisa hadir, betul lah? Makanya perlu digiatkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Makanya kita jangan malu-malu, ya. Mulailah sekarang memperbaiki diri kita. Nak kapan lagi kita, ya? Karena kita ini hidup di dunia ini hanyalah sementara, betul lah? Maka inilah rasa cinta kita kepada Nabi, rasa cinta kita kepada Rasul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Syekh Barjandi? Al-jannatu wal-'aim wa sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik 'alaihi. Surga dan seluruh kenikmatan yang ada di surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang membaca sholawat, yang mengucapkan salam kepada Nabi. Makanya kita
rajin-rajinlah membaca solawat. Ya. Kalau kita membaca solawat kepada Nabi, solawat kita akan diperlihatkan kepada Nabi. Kalau kita mengucapkan salam-salam, kita akan disampaikan kepada Nabi. Apakah betul? Tentu. Kita harus yakin, makanya kita harus beriman. Inilah inti. Kita harus beriman bahwa solawat kita, bahwa salam kita diperlihatkan kepada Nabi. Pernah seseorang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bukankah engkau sudah meninggal? Bukankah engkau sudah mati? Bukankah engkau sudah dikubur? Bagaimana engkau menjawab salam kami? Bagaimanakah engkau diperlihatkan? Maka dijawab oleh Rasul, ya. Kata Rasul, sesungguhnya tanah itu diharamkan oleh Allah untuk memakan jasad-jasad para nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul itu tidak hancur, Pak. Tidak hancur, Bu, jasadnya. Utuh. Ya. Maka ketika kita mengucapkan salam, ketika kita mengucapkan solawat kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita. Salam kita disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Makanya perbanyaklah kita membaca solawat, ya. Perbanyak membaca solawat. Apakah solawat nariyah, apakah solawat munjiyah, apakah solawat yang lain-lainnya. Banyak jenis solawat itu, hampir 200, hampir 2000 jenis solawat yang diciptakan oleh para ulama-ulama kita, ya. Banyak itu jenis solawat. Tetapi yang sering kita dengar kalau dalam kematian, tahlil atau ta'ziyah, itu adalah solawat munjiat, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, ya. Itu solawat munjiat namanya. Ada solawat kamilah, solawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfuriju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala wasfi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Itu solawat apa? Solawat kamilah. Ada lagi solawat Nurul Anwar. Allahumma sholli ala Nurul Anwar wa sirril asrar wa tirjaqil ajar wa tahtibabil yasar. Ya, itu dan seterusnya. Itu solawat Nurul Anwar. Bagus juga kita mengamalkan solawat-solawat tersebut. Apalagi dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu ada dari mursyid kita yang sudah dibukukan, diajarkan, diamalkan untuk setiap hari kita. Mana bacaan-bacaan yang harus kita baca, ya, dalam setiap hari tersebut dan amalan-amalan tersebut. Guru mursyid kita, wakil mursyid talqin kita untuk Kota Palembang, yakni Kiai Haji As'ad. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau talqin, kepada beliaulah yang berada di Kota Palembang ini. Ini untuk wakil talqin mursyid, yakni untuk Kota Palembang, terutama di daerah kita ini, ya. Itu kenapa kita harus ditalqin misalkan, itu adalah sudah dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini termasuk ilmu yang tidak diajarkan secara umum, Bapak dan Ibu. Jangan salah paham, ya. Dikira talqin itu hanya orang meninggal, tidak, ya. Talqin itu guru mengucapkan la ilaha illallah, murid mengucapkan la ilaha illallah. Itu talqin, ya. Karena ini yang diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Ya, itu diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidina Ali. Jangan kita merasa canggung atau merasa tidak enak katanya. Itu tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Itu adalah ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dulu tidak disebarluaskan karena itu termasuk ilmu yang sudah sangat dalam. Ya, itu masalah thariqah. Tetapi ini kita memperingati Maulid Nabi. Itulah rasa cinta kita kepada Nabi, rasa cinta kita kepada Rasul. Maka kita beruntung menjadi umat Muhammad. Beruntung kita menjadi umat Muhammad. Nabi Musa, Nabi Adam itu pengen menjadi umat Muhammad. Kenapa kita tidak pengen menjadi umat Muhammad? Betul lah. Ini betul lah. Ngantuk belum? Belum. Caknya ibu sunian sudah, ya. Ngantuk. Sudah tidak lama-lama Ustaz, tenang baik. Paling-paling jam 12, jam 1. Ya. Nah. Kita beruntung menjadi umat Muhammad. Kenapa? Nabi Adam saja ingin menjadi umat Muhammad. Nabi Musa ingin menjadi umat Muhammad. Karena kita memiliki kelebihan. Nabi Adam itu pernah berkata, umat Muhammad itu memiliki 4 kemuliaan, kata Nabi Adam. Ya. Nabi Adam mengetahui Nabi kita, Nabi Adam mengetahui Rasul kita, padahal Rasul belum dilahirkan, padahal Nabi belum dilahirkan, tapi nama beliau sudah ada. Inilah kelebihan Nabi kita. Beliau adalah nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Anta samsun, anta badrun. Itulah Nabi kita. Ya. Cahaya di atas cahaya. Beliau adalah matahari, ya, cahaya, ya, seperti bulan purnama, seperti matahari. Itulah pujian-pujian yang berada di dalam kitab Al-Barjanji. Makanya dalam Maulid ini kita mengagungkan, memuji akhlak Nabi. Apa salah kita memuji Nabi? Allah saja memuji kepada Nabi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Apa kata Allah? Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang terpuji. Betul tak? Allah memuji. Makanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, ya. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kenapa kita orang-orang beriman tidak bersolawat, ya, tidak mengucapkan salam kepada Nabi? Allah saja mengucapkan solawat kepada Nabi. Artinya solawat Allah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Solawat para malaikat adalah mendoakan, beristighfar. Ya, ini bukan berarti Nabi membutuhkan doa kita, tidak. Ya, kembali kepada kita sendiri. Karena apa? Kita membaca solawat itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilipat gandakan pahala kita oleh Allah apabila kita membaca solawat. Ini makanya beruntung kita menjadi umat Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Beruntung umat Muhammad, dia melakukan dosa, ya. Beruntung menjadi umat Muhammad,
dia melakukan dosa di mana saja, dia bertobatnya pun bisa di mana saja. Tetapi kata Nabi Adam, aku melakukan dosa, ya, aku melakukan dosa, ya. Ini kata Nabi Adam. Nabi Adam itu mengatakan beruntung menjadi umat Muhammad. Dia melakukan dosa, lalu dia dikeluarkan dari surga. Betul lah? Nabi Adam melakukan kesalahan, dikeluarkan dari surga. Tetapi umat Muhammad dia melakukan dosa di luar surga. Tetapi kalau dia bertobat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini keuntungan Nabi Muhammad. Makanya kita banyak-banyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Inilah keuntungan kita menjadi umat Muhammad. Kita melakukan dosa di luar surga, apabila kita bertobat, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni kalau kita memang benar-benar bertobat. Ibu-ibu, apakah punya salah, punya dosa? Ibu-ibu kira-kira punya dosa atau salah tak dengan suami? Banyak tak? Bapak-bapak punya salah atau punya dosa dengan istri? Nah, sama baik berarti ngaku galau, ya. Saling memaafkan antara suami dan istri, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Maha Pengampun. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan dirinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, singkat saja, 10 menit, insyaallah 15 menit kita selesai, ya, karena sudah malam. Kemudian kata Nabi Adam, aku melakukan dosa di dalam surga, kemudian Allah menelanjangiku, kata Nabi Adam. Tetapi umat Muhammad dia berbuat dosa dengan telanjang, namun dia masih berpakaian. Betul tak? Kita berzina, kita melakukan dosa dengan telanjang, namun Allah masih memberikan kita pakaian. Namun Nabi Adam ketika dia melakukan kesalahan, dia melakukan salah di dalam surga tersebut, pakaiannya terlepas, ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beruntung menjadi umat Muhammad, kata Nabi Adam. Beruntung menjadi umat Muhammad. Kita melakukan kesalahan, kata Nabi Adam. Aku melakukan kesalahan di dalam surga, kemudian aku dipisahkan dengan istriku. Tapi umat Muhammad melakukan kesalahan, tidak dipisahkan dengan istrinya. Betul tak? Ini keuntungan menjadi umat Muhammad. Makanya ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, diturunkan ke dunia ini.